diberi amanah untuk mengelola dana. Dana hasil kelolaan itu yang nanti akan dipakai untuk memberikan beasiswa yang diantaranya Anda dapatkan, kemudian membiayai riset ya, tentunya mayoritas untuk beasiswa. Nah, dana ini Anda bisa lihat per 30 Desember 2020, beberapa hari lalu, bulan lalu gitu ya, kira-kira Desember 2020, akhir ya tanggal 30, yang tadinya angkanya 51 triliun, itu ditambah oleh pemerintah 18 triliun lagi, kira-kira sekarang angkanya 70,107 triliun. Dana abadi, yang namanya abadi ya harus abadi, yang nanti dimanfaatkan untuk generasi berikutnya. Dana ini harus tetap ada dan kemudian dilakukan pengelolaan, hasil dari kelolaan itulah yang dipakai untuk membiayai kamu dan juga adik-adik kamu untuk generasi berikutnya. Anda lihat di sini bahwa komitmen pemerintah di tengah pandemi tetap tinggi, justru malah makin tinggi, menyisihkan dana abadi untuk dipakai pengembangan SDM. Jadi Anda lihat bahwa pemerintah ini sangat serius untuk pengembangan SDM dan kami pun diberikan amanah waktu saya dilantik 2020 tahun lalu, Bu Menteri, Bu Sri Mulyani menitipkan pesan bahwa cari cara yang inovatif, cara yang kreatif, agar setiap rupiah yang dibelanjakan oleh LPDP memberi dampak maksimal bagi kemajuan bangsa. Kira-kira itu poinnya. Dan amanah ini tentunya tidak mudah bagi kami, karena kami punya dana yang besar. Dana ini adalah titipan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga titipan dari seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia. Ini amanah yang menurut saya tidak ringan ya, untuk membelanjakan secara efisien dan efektif, memberikan dampak maksimal bagi bangsa ini. Ini grafik ini menunjukkan ya perkembangannya dari mulai 2012 dan sekarang cukup tajam ya di 2020. Dan Anda lihat sekarang pemerintah tidak hanya menyisihkan dana untuk pendidikan, tapi juga menyisihkan dana abadi untuk perguruan tinggi, untuk penelitian, dan juga ini yang pertama, ini penelitian ada 2, yang tahun lalu dan tahun 2020, tahun sebelumnya. Kemudian ada juga dana abadi kebudayaan. Jadi model dana abadi ini dan yang tadinya dana abadi pendidikan ditiru untuk model-model yang lain karena dirasa memang memberikan dampak yang bagus dan dana itu bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Anda di antara 28.000 ya penerima beasiswa dari LPDP, tapi memang mulai tahun 2020 akhir kita ikut membiayai beasiswa untuk yang non-degree. Jadi kalau kita lihat yang degree, kira-kira jumlahnya 25.000. Nah, Anda bisa lihat mayoritas adalah program magister, tentunya yang doktornya juga cukup besar ya, angka 6 ribuan itu angka yang cukup besar ya, doktor. Kemudian angka master ada kira-kira 16.000, yang lain ada dokter spesialis dan segala macam. Anda lihat ya, luar negeri, dalam negeri, untuk yang master banyak yang luar negeri, untuk yang doktor banyak yang dalam negeri, tapi angkanya juga cukup besar ya, masif antara yang dalam dan luar negeri. Ini yang tadi saya sebut, ini sebaran dari penerima beasiswa yang degree ya, 25.000 hampir 26.000, tersebar di seluruh pelosok tanah air dari Merauke sampai Sabang, 34 provinsi terlayani. Tentunya kalau Anda lihat dari sisi jumlah, saya pikir jumlah yang ada di Jawa mayoritas karena infrastruktur pendidikan lebih bagus dan lulusan S1 juga lebih banyak di Jawa, dan kemudian juga jumlah penduduk di Jawa sangat besar. Tapi ini kami tidak menyerah, ada tantangan lain bahwa kita harus memeratakan pengembangan SDM dari Merauke sampai Sabang. Ini yang kita lakukan untuk daerah-daerah afirmasi ya, tidak hanya afirmasi berdasarkan daerah, tentunya juga berdasarkan difabilitas dan juga berdasarkan prasejahtera. Ini yang kita cari terus datanya, bagaimana penerima beasiswa LPDP ini dibandingkan dengan jumlah penduduk, populasi di provinsi tersebut, dan juga jumlah lulusan S1. Sehingga kami bisa menengarai area-area yang kita perlu beri penekanan khusus. Ini data ini sedang kita kumpulkan sejak akhir tahun lalu ya, ini data yang sangat baru,
Sehingga ada beberapa provinsi yang memang arahnya untuk daerah afirmasi yang hijau, tapi ada daerah-daerah lain yang termasuk di Indonesia bagian barat yang perlu penekanan lebih lanjut, kita dorong, mungkin sosialisasi harusnya lebih banyak segala macam. Kita tidak pernah menyerah untuk memberikan dampak maksimal untuk keutuhan bangsa ini dari Merauke sampai Sabang. Ini kawan-kawan yang sekarang sedang sekolah, termasuk rekan-rekan semua, ongoing ada sekitar 8.000, tentunya mayoritas ada di Indonesia, yang di luar negeri yang paling besar ada di Eropa, kemudian ada di Australia, Selandia Baru, kemudian ada di Asia dan Amerika, tentunya ada juga yang di Afrika. Jadi seluruh benua kita mengirimkan putra-putri terbaik bangsa, termasuk yang ada di dalam negeri, ke sekolah-sekolah terbaik di Indonesia ya. Dan saya bangga menyatakan bahwa Gajah Mada selalu di puncak begitu ya. Ini sekolah terbaik yang ada di Indonesia, walaupun saya berasal dari ITB ya. ITB selalu terbaik untuk urusan teknologi begitu ya. Urusan bisnis mungkin kita mengaku nomor 2. Ini khusus untuk yang dalam negeri, rekan-rekan penerima dalam negeri. Anda lihat bahwa penerima terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, ada Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Anda lihat Aceh juga terlayani cukup besar ya, 400-an mahasiswa. Kemudian khusus untuk Gajah Mada, apresiasi bahwa ini penerima beasiswa kita di dalam negeri terbesar memang di Gajah Mada ya, hampir 20%, ya, 2.635. Jadi Anda ini harus menjadi soko guru dari penerima beasiswa LPDP yang ada di dalam negeri ya. Dan saya bangga, saya juga akrab dengan kawan-kawan di Gajah Mada, termasuk alumninya, di mana ketuanya adalah Mas Ganjar, ketua hariannya kalau nggak salah Mas Menteri ya, Pak Menteri ya, Menteri Transportasi, Menteri Perhubungan. Anda kalau sekolah tadi disampaikan oleh Syaul Haq ya, tidak hanya di ruang kelas, tapi Anda juga harus banyak gaul, banyak networking, karena apalagi master dan doktor itu yang sering diutamakan adalah faktor kolaborasi, faktor networking-nya. Karena networking itu akan Anda bawa terus-menerus ya. Ini yang ada di Gajah Mada, akuntansi tadi udah disebut ya, beberapa memang ternyata yang paling banyak di akuntansi. Ada ilmu kesehatan masyarakat sampai ilmu peternakan. Nah ini area teman-teman, kalau kita lihat sejarahnya dari penerima di Gajah Mada 861 sudah menjadi alumni, ada sekitar 236 yang tidak pernah lapor atau belum lapor sehingga datanya tidak ada, padahal data ini penting agar kita bisa memperbaiki program kita. Dan juga kalau ada kebutuhan dari user, dari kementerian lembaga, dari lembaga swasta, katakanlah perusahaan yang minta data Anda, kita kadang-kadang hilang bagi teman-teman yang belum lapor. Jadi harapan kami teman-teman nanti selalu aktif untuk mengupdate data-data walaupun lepas dari program kita atau menjadi alumni. Ya tentunya dimanapun selalu ada yang diberhentikan, ada yang gagal, tapi angkanya tentunya sangat kecil. Nah sekarang ongoing ini ada 1.500-an, di antaranya adalah Anda-Anda semua dan beberapa ada yang cuti. Semoga kita harapkan Anda segera lulus, lebih cepat, lebih baik. Tentunya bukan artinya harus terburu-buru, tapi Anda manfaatkan waktu Anda untuk networking, untuk bergaul dengan para dosen, para peneliti, para entrepreneur, para pemimpin yang Anda nanti bisa jadikan contoh untuk masa depan Anda. Nah ini teman-teman, 2021 ini supaya kawan-kawan juga paham ya, LPDP selalu bergerak, LPDP selalu berubah, tentunya menyesuaikan dari kebutuhan lingkungan dan juga untuk memberikan dampak maksimal. Sehingga per tahun 2021 secara komprehensif, kita akan punya program tidak hanya yang gelar S2, S3. Ya, akan ada tambahan program baru yang kita sebut non-negeri. Dan kami LPDP akan team up, akan bekerja sama sangat erat dengan leading sektor di bidang pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk juga Kementerian Agama. Untuk yang riset tentunya kami akan team up, bekerja sama lebih erat dengan Kementerian
Ristek dan BRIN. Harapannya apa? Ini untuk memberikan dampak maksimal karena merekalah yang sangat tahu policy atau roadmap ke depan tentang pendidikan, tentang riset. Sehingga nanti ke depan mulai tahun 2021 ini kami bekerja erat dengan kementerian dan lembaga. Nah, tentunya kami akan menjaga ada program-program yang afirmasi, ada program yang targeted, dan juga program yang umum, ya, world class university maupun yang reguler ya. Saya pikir teman-teman banyak juga yang masuk ke Universitas Gadjah Mada lewat jalur reguler. Nah, di bawah ini nanti akan banyak ya mendukung Kampus Merdeka, ada program vokasi, kemudian ada sertifikasi, ada dosen-dosen. Lihat perjalanan sejarahnya, katakanlah yang kita ingat dari sejarah 1908, 1928, 45, 65, 66, 98 sampai saat ini bangsa ini Anda yakinkan bahwa bangsa ini terus maju, bangsa ini terus berkembang, dan Anda lihat bahwa memang perjalanan bangsa ini tidak mudah ya, up and down ya, jatuh bangun. Anda lihat ya sampai tahun 49 Indonesia itu secara resmi masih dijajah oleh Belanda ya, sementara kita sudah menyatakan kemerdekaannya. Sampai tahun 55 kita belum pernah punya pemilihan umum. Ya, kemudian tahun 59 dengan percobaan berbagai undang-undang dasar kita menyatakan kembali ke UUD 45. Ya, 59, 65 ada G30 SPKI, kemudian muncul Soeharto begitu ya yang menjadi presiden terlalu lama begitu ya, 30 tahun, kemudian reformasi. Ini perjalanan sejarah yang Anda lihat mewarnai bangsa ini untuk menjadi dewasa. Dan sekarang menurut saya Anda lihat ya, saya kalau pulang dari Bandung sekarang ke Semarang itu bangga sekali ya, 5 jam, kadang 4,5 jam ya bisa sampai Semarang, dan selama perjalanan itu serasa seperti waktu saya di Amerika menikmati jalan interstate yang ada di Amerika. Jadi kadang-kadang saya meneteskan air mata ya, bangga bangsa ini ternyata setara dengan yang ada di Amerika sana. Indahnya juga bukan main. Dan itu hanya saya nikmati kira-kira 5 tahun terakhir ya. Dulu saya nggak pernah menikmati itu ya. Ke Semarang itu hampir selalu semalaman. Ya, 8 jam, 9 jam naik bis malam. Sekarang hanya dengan waktu 4,5 jam, 5 jam kita bisa menikmati dengan jalan yang mulus ya. Sebelum longsor kemarin ya, tentunya akan segera diperbaiki. Nah, ini bangsa ini terus maju kawan-kawan, infrastruktur fisik maupun infrastruktur sebagai sumber daya manusia terus kita kembangkan. Jadi kami optimis akan kemajuan bangsa ini tentunya selalu berlandaskan Pancasila sebagai warisan dari founding fathers kita ya, yang menyatukan kita dari Merauke sampai Sabang. Nah, Anda lihat ya, tantangannya tentunya tidak mudah ya. Kita punya beberapa tantangan yang ini saya tengarai, yang saya beri segitiga merah ini adalah area-area di mana kita bisa melakukan perbaikan melalui LPDP. Jadi kalau kita mengembangkan SDM, saya pikir capability innovation yang rankingnya kita masih 74 dari 141 negara, itu kita bisa naikkan, kita bisa meningkat dengan tajam ya. Kemudian ranking labor market ya, pasar tenaga kerja kita rankingnya 85 dari 141 negara. Ini yang kita bisa perbaiki dengan pendidikan, dengan pengembangan SDM, termasuk skill rankingnya masih 65, ICT adoption masih 72. Harapan kami dengan LPDP, dengan Anda sekolah semua ini, area-area ini bisa kita perbaiki dengan cepat, secara langsung, secara tidak langsung akan memperbaiki sektor-sektor lain. Anda mungkin akan melihat suatu angka yang masih buruk begitu ya, urutan 50 dari 141. Nah, Anda bisa melihat dari sisi optimis. Di tahun 2000-an awal, waktu saya pulang dari Amerika setelah selesai S3, ranking kita masih sekitar 68, 70. Sekarang kita udah ranking 50 ya. Harapan kita terus maju dengan perbaikan-perbaikan yang ada. Anda melihat salah satunya ranking yang paling jelek adalah kesehatan ya. Kesehatan umum, kesehatan masyarakat. Ranking 96 dari 141 negara. Nah, tapi kalau Anda lihat skornya, kita udah skornya 71 dari 100%. Jadi sebenarnya room for improvement-nya sudah tidak terlalu besar, artinya banyak negara yang lebih bagus dari kita, tapi skor kita juga nggak jelek-jelek amat begitu ya. Ini terus harus kita perbaiki agar kita
terus maju dari sisi kesehatan, tapi ada area-area yang room for improvement-nya sangat tinggi ya. Ya, contohnya innovation capability kita skornya masih 38 dari 100. Nah, ini kan melalui teman-teman ya riset yang baik, kemudian melakukan inovasi, produk baru, teknologi baru, ini kan kerjaan kita semua. Ini yang tantangan bagi kita ya. Mengingatkan aja ini sekilas-sekilas ya, bangsa ini punya misi yang dahsyat ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, ketertiban dunia, melindungi segenap bangsa, dan semua ini kita tuju berdasarkan Pancasila. Ini yang mengikat kita, ini yang menyatukan kita, mengikat keberagaman kita dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang sudah digali oleh Founding Fathers, yang sudah disepakati oleh Founding Fathers, yang harus kita hormati kalau kita mengaku sebagai anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan bangsa ini. Kita ingin bangsa ini berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan punya kepribadian dalam kebudayaan. Teman-teman, ini tantangan tidak hanya untuk kamu ya, tapi untuk saya. Kita ini kaum elit. Ya, Anda yang sudah lulus semua, lulus S1, Anda hanya 1 dari 11 orang. Yang lulus S2, Anda 1 dari 250, seperti saya. Saya lulus S3, saya hanya 1 dari 2.500 penduduk Indonesia yang punya privilege. Privilege ini nikmat sekali, kita mendapatkan keutamaan, kelebihan, kenikmatan, manfaat. Ya, kalau Anda mau melamar jadi anggota DPRD, yang Anda pampang dulu adalah gelar kamu nomor 1. Ya, orang nggak tahu siapa si Faus, tapi dengan gelar mungkin master, mungkin doktor, begitu orang, waduh, ini jaminan mutu nih kan, begitu ya. Nah, kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan keuntungan gara-gara gelar kita, tapi tentunya nempel di situ adalah tanggung jawab. Apa karya kita, apa kreasi kita, apa kontribusi kita, apa manfaat kita bagi bangsa ini. Dan kita ini lokomotif. Gerbong-gerbongnya ini pendidikannya masih SD ya, belum lulus SMP. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini tantangan bagi para intelektual seperti kita. Nah, saya beri angka lagi yang mengerikan ini. Kalau Anda menerima beasiswa LPDP seperti sekarang, Anda hanya 1 dari 11.000 orang Indonesia yang punya kesempatan ini. Nah, tentunya ini privilege ya, ini keutamaan bagi Anda, melekat di dalamnya adalah tanggung jawab. Tentunya Anda harus bekerja, berkarya lebih hebat daripada teman-teman yang lulus SD atau lulus SMP atau lulus SMU, karena Anda mendapatkan privilege ini. Dan saya juga sebagai doktor ini, saya selalu menantang diri saya sendiri untuk berbuat yang lebih baik untuk bangsa ini, karena saya doktor begitu. Saya bukan seperti orang tua saya, dua-dua yang tidak lulus SD. Tentunya harapan kontribusinya tidak seperti saya yang disekolahkan sampai luar negeri begitu ya, sekolah terbaik yang ada di Indonesia begitu, Gajah Mada begitu. Ini tantangan bagi kita ya, menyentuh kamu dan juga untuk remind us.